Desta mention Onat aja, Onat ya. Enggak, karena itu emang nih Onat nih. Desta tuh emang pinter untuk ngelihat bakat-bakat. Tapi Desta tuh kasih lo kesempatan. Jangan, kita kasih Onat kesempatan. Desta. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Ini belum mulai kan? Udah dong. Ih, tai banget Loh, loh. Jangan gitu dong. Ya enggak itu bakal dikat lah. Yang bener lo, awas yang gak dikat yang depan tadi. Yang mana, Bang? Gue gampar lo nanti. Edit. Iya, edit. Ini kan tadi obrolan off cam. Orang bingung loh, abis salaman abis ngomong apa dia kayak. Iya, nggak bisa edit. Ulang lagi lo, keluar lo sana. Keluar lagi lo anjing. Dah, toh. Oh, itu gila. Wih, Onat. Onat. Lu ini emang konsep bajunya sekarang udah mulai mahal ya? Wah, mahal dong. Louis Vuitton. Kok kebalik? Lo nya salah. Ini gini, lo kalau misalnya pakai kaos Louis Vuitton, begitu lo ngaca, kayak ada yang salah. Nah, kalau gue pakai ini Louis Vuitton, begitu ngaca bener Louis Vuitton, gitu. Loh, kan karena lo harus melihat diri lo sendiri kan. Ini untuk apa? Lo beli baju untuk kepuasan pribadi lo kan. Betul. Kalau orang yang lain yang lihat, Louis Vuitton, begitu lo yang lihat ngaca, duh kok tulisannya aneh. Makanya gue sengaja Louis Vuitton. Jadi begitu gue ngaca, Louis Vuitton, gitu. Itu. Keren. Gila lu tuh emang visioner ya. Ke depan. Lo kok tatoan sih? Lu jangan belum nggak bisa sholat tau? Beneran? Ada teman-teman gue yang Oh iya, ada. Ada. Oh, kalau di Islam Lo begitu juga ya? emang lo kan emang nggak sholat Nyet. Enggak, tapi kalau Islam gitu ya. Toto nggak bisa sholat ya? Nggak tahu saya. Enggak. Saya nggak mau ngomong itu. Iya. Nggak seru ya? Iya, Ya ini kan bukan login, Bukan. Bukan. Tok, tapi lu tuh gokil ya. Face to face with Face to face. Ini acara apa sih? Apa? Acara apa sih ini? Acara talk show namanya. Yang gue liat, ku tonton nggak terlalu banyak yang nonton ya. Terus lu ngapain lu ngecek sekarang? Ya, Reza Arab lumayan tuh. Reza Arab aja 628.000 nggak ngangkat ya. Seharusnya sejuta, 2 juta gitu. Oh. Ini emang channel lu nih kurang. Enggak. Menurut gua fuck the numbers lah. Anjing, Iya, fuck the enggak sih. numbers. Zoya Amirin ngomongin sek tuh 283. Lu ngapain? Udah kita lagi ngobrol. Oh iya. Yang paling gede siapa? Yang paling gede? Boleh udahan nggak itu? Oh iya, oke. Tak, gimana kabar? Baik, basa-basi aja. Iya dong, emang harus gitu kan, pura-pura baru ketemu. Onat nih sekarang, dulu sebenarnya gue tahu dia waktu merangkak dari perfilman dari bawah banget. Sekarang udah sombong dah. Ya, apa? Onat itu memulai karir film lu di Pretty Boys. Yang nulis lu lagi. Gue yang nulis, yang sutradarain Tompi, produsernya Desta. Keren banget. Waktu itu kita bertiga nih sempat memikirkan untuk si karakter. Siapa nama karakter lu? Roni. Untuk Roni siapa ya? Kata gue tadi, Roni waktu lu tulis, itu siapa awalnya? Di otak lu dulu? Gue belum kebayang sama sekali nggak kebayang. Nah, Desta mention Onat aja. Onat ya. Iya, Onat emang dia di perbatasan soalnya laki bukan, perempuan agak flamboyan. Anjing. Jadi dia seharusnya nggak acting amat. Oh iya, udah cobain deh. Akhirnya waktu itu kan kita bikin coaching class kan. Iya. Coaching class, Onat lah datang. Onat nervous banget. Gue gimana ya? Terus dia melipir. Gue nggak tahu dia melipir ngapain tuh. Mungkin kali ya. Terus keluar bawa kopi aja. Nggak tahu ya gue. Iya, orang minum kopi masa? Iya benar. Terus keluar udah santai gitu. Bro, apa kabar bro? Gila. Terus yaudah kita ngeliat proses Onat bercoach acting. Kan ada itu acting pertama coach-nya. kali toh. Pertama kali kan. Lu mesti pahamin posisi lu nervousnya setengah mati. Terus gue gimana ya? Gue mesti gimana sih? Udah reading gini. Terus gue sama Tompi sama Desta bisik-bisik, kita ganti aja, bego banget nih orangnya. Kayak tolol deh, gak bisa acting nih gitu. Ini mumpung masih bisa kita gantiin, kalau mau ganti sekarang saatnya nih.
Tapi Desta tuh kasih lo kesempatan. Jangan kita kasih Onat kesempatan. Desta. Desta. Akhirnya itu yang wah, lo berkembang kan, flourish di situ seorang Onadio Leonardo. Gila, tapi thanks to you juga loh. Nggak, tapi gini, seandainya waktu itu Di Pretty Boys. lu berbisik-bisik sama Desta dan Tompi, ganti-ganti. Siapa ya, Mang? Di bayangan lu yang bisa. Jeffrey Nicole sih lebih pecah sih. Kayaknya ini kekencangan deh. Maksud gue kurang dapat gitu loh. Lagi coba. Om Indro. Om Indro kan udah ada Ferry Mariadi ya. Iya. Yang junior ya coba. Iya. Seandainya waktu itu, Pak. Udah cut aja. Oke, rame-rame cut gitu. Enggak, karena itu emang nih Onat nih. Desta tuh emang pinter untuk ngelihat bakat-bakat tersembunyi di dalam orang gitu. Yang waktu itu sebaiknya sih bakat lo disembunyiin aja ya. Saya ya keluar juga lah, ya udahlah. Tapi gila loh, 800.000. Men, seharusnya 1 juta itu film Pretty Boys. Karena ada demo kan. Mau tau Pretty Boys yang mana? Ini dia, silakan lihat. Suatu saat nanti kita yang disayang untuk sofa. Tapi Pretty Boys kok gak masuk Piala FFI, Piala Citra? Padahal tuh banyak banget orang ngomong ini film terbaik. Gradingnya bagus, skripnya bagus, Directingnya oke, Tompi. Direct Tompi bagus. Gak kemana-mana. Kontroversial lagi. Bukan kontroversial ya, menimbulkan Iya. diskursus lah, obrolan lah. Di diskusi. Twitter Iya, rame. rame. Pro transgender. Gua dong maksudnya. Iya, emang kan lu? Enggak dong, goblok. Enggak, tapi kenapa sih Toko kita gak... Ya udah gitu loh. Apanya nih? Kenapa apanya? Kenapa kita gak ada nominasi? Ya Piala Maya masuk. Itu yang lu ragukan. Gue yang masuk. Gila. Aktor peran terbaik. Kalah ya sama Siapa? Jerome siapa? Jerome Kurnia. Ya jauh lah. Kok Jerome Kurnia di sini, lu di sini ya, jauh. Jauh aktingnya. Film pertama masuk nominasi oke dong. Oke. Gue berarti membawa bendera Pretty Boys. Iya banget. Iya dong. Iya. Yang ditulis sama lu. Iya. Danila juga masuk. Danila masuk. Kalah juga tapi. Mendingan Danila jauh lah kemana-mana Danila mah. Daripada? Daripada lu. Kita ngeliat di screen di, anjing Danila keren banget nih. Onat bego nih. Tetep bego nih. Tapi emang film itu tau ya membawa gue. Sekarang Hello Ghost jadi lead, gokil. Berkat lo. Dan berkat Pretty Boys. Dan itu keputusan yang salah dari Falcon kan. Sekarang nggak naik-naik tuh film gue denger tuh. Duh, gambling yang sangat gambling ya Falcon ya. Mendingan Vino Gebastian tuh. Nggak, kenapa Hello Ghost lo sih? Nih, lu mau tau apa? Karena gini, sekarang gue tanya sama lo ya. Aktor yang usianya di middle 30-an, 30, 31, 32, siapa? Jadi, yang ngisi gap itu ya? 20 enggak, 40 enggak, 30. Gila, berarti lo udah bisa menyebut diri lo aktor ya? Oh, aktor? Banget. Coba siapa? Ya paling Adipati Dolken. Yang 30 ya? 30-ish ya. Coba siapa tuh? Ada nggak nominasi? Vino 40 lah, almost. Iya. Siapa? Iya, Ringo iya, 40. Ringo. Nggak ada 30. Tanta. 38. Iya. Yang 31, 32 yang masih bisa di... Oh, ini ngomongin fee kan? 31-32 juta per film kan? Oh iya, yang 30 juta per film yang dia doang yang masuk. Yang lain mah cepet 200. Yang 30 jutaan dia doang nih buat lead actor. Enggak. Tapi dari Pretty Boys gue belajar banyak sih itu. Iya. Maklum itu film pertama gue nya. Iya. Tapi kok mata lu merah mulu ya sepanjang syuting gitu? Merah ya? Ya mabok dong. Mabok dong. Saya tidak mengenal hari, pagi, siang, sore. Gila. Iya. Tok, habis Pretty Boys lu bikin lagi film. Selesai. Itu juga kontroversi. Lu emang raja kontroversi ya? Itu kontroversi. Iya sih, benar juga sih. Ada andilnya. Cuma peletupnya tuh kan waktu itu komentarnya Tompi yang kemudian jadi rame. Nah terus gue keseret-seret ada hahaha gitu. Tapi menurut gue bagus lagi tuh. Ya di luar endingnya gimana, menurut gue bagus. Gue menikmati, gue nonton. Ya banyak orang yang bilang, kok begitu sih, kenapa begini, kenapa begitu. Gue bilang, lah kan namanya film ya, fiksi ya. Ya udah sih. Iya. Gitu. Iya. Abis ini apa lagi? Bukan urusan lo sih sebenarnya itu. Ya gue nanya. Oke. Sekarang gue lagi ngerjain beberapa series tapi buat YouTube udah keluar 2, satu lagi insya Allah mau production terjuni yang gue tidak hanya nulis tapi gue juga menyutradarai. Oh, Handa. Terus pengen bikin film layar lebar sih gue. Jadi kalau panggil Darto siapa? Sutradarto.
Anjing. Sutradara tuh panggil gua. Bukan Berarti sutradara. kalau di lokasi Pak gitu ya? Pak. Gua itu ada gua di lokasi, gua ada kursi khusus tulisannya bukan sutradara, sutradara tuh. Anjing. Keren kan? Keren. Depan monitor gitu ya? Ini sutradara tuh gitu. Ada Anjing. itu. Kalau datang Ini kita lihat ini gambarnya nih. nggak ada. Nggak usah. Oke, sorry. Kata editor anjing, mau nyari di mana? lagi? Tuh tapi lu emang dari dulu ya tuh kan gue taunya lu host, radio, pelawak, tiba-tiba jadi film gitu kan twisting banget. Karena gue melihat di industri film yang paling banyak duitnya itu orang-orang di belakang layar. Loh, Ya, buktinya seorang Onadio Leonardo aja Hello Ghost dibayar 30 juta. Iya gak? ada. Tadi kata 30-an. Nolnya tambahin satu kan di belakang. Gak mungkin. Lo kata gue tahu budgetnya. Lu tahu budgetnya? Lah ya gue tahu lah, gak mungkin lo dibayar segitu. Iya. Ya kan? Berapa sih? 75. Naik dikit lah. Cepet ya? Udah gak usah yuk. Gak nyampe cepet kayak paling 90. Yakin gue. Gue gak nyampe cepet. Oh udah mau posting-posting ya? Pretty Boss kan. Apaan? Pretty Boss tuh 20-an ya kayaknya. Enggak. 20 iya. Enggak. Lo tuh anak baru. Kayaknya 15 juta deh kalau nggak salah. Gue tampang. Iya. Iya. Danila itu di atas tuh jauh. Enggak. Lu ini anak baru ya? Berapa Pretty Boys 60. Ini gue buka aja nih. 15 juta gitu. Pretty Boys 60 juta. Enggak usah dikali 4, 15. Enggak loh. Lu gak tau banknya pas cek apa? Bank India. Anjing. Iya kan? Iya benar Bang India benar. Iya. Karena waktu Tadi gue lagi nanya apa ya bang? apa sih lu nanya apa sih? Nanya apa Duit gue V. Oh kenapa di belakang layar? Iya kenapa? Lu kan Ya karena duitnya banyak kan di belakang layar. Enggak Pelaku. juga dong. Artis paling banyak duit kali. Depan. Kan gue bilang di perfilman. Oh. Jadi maksud lu orang film tuh aktornya miskin-miskin? Ini kata Soleh Sulihun ya. Oke. Kata Soleh Sulihun, bukan saya. Setajir-tajirnya seorang Reza Radian lebih tajir Denny Cagur. Ya iyalah Denny Cagur tiap hari, bro. Iya gak? Iya. Iya. Karena emang dedikasinya beda dong. Iya, tapi emang realitanya emang begitu kan. Emang begitu kalau di Indo. Industri perfilman kita bukan seperti Hollywood kan. Bukan. Yang sekali film dibayar jutaan dolar. Iya. Abis main film beli rumah di Beverly Hills gitu ya. Iya, enggak. Ya ada juga. Hah? Iya, maksudnya aktor-aktor kita ada juga yang gitu dah. Ya kayak lo, ya kan. Lu maksud gue, lu udah jadi lead actor Hello Ghost. Iya. Nah masih bikin gini-gini nih. Nggak mahal kalau gue di situ. Hah? Ya tapi mungkin nggak semahal lu sebagai penulis kali ya. Iya. Nggak, tapi itu yang bikin lu pengen jadi penulis karena masalah harga. Ih, lu nggak punya. Enggak lah, itu Lu emang uang banget orangnya. anekdot banget. Cuma maksud gue menjadi kalau penulis ya, itu menjadi seseorang yang gue merasa ada kendali atas universe yang gue ciptakan. Terus kadang-kadang gue suka mikir anjing, gue tuh cuma misalnya nih, gue cuma menghabiskan let's say mungkin 15 detik, tapi rentetannya, butterfly effect-nya itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Contoh misalnya, misalnya gue bikin eksterior, tengah hutan, midnight. Oke. Lo bayangin nggak ada 80-100 orang yang harus bawa-bawa kamera ke tengah hutan midnight. Sementara gue nulis itu 5 detik doang, pakai celana pendek di ruangan ber-AC, eksterior tengah hutan midnight. Cuma effort yang akan dikeluarkan oleh orang di balik untuk mewujudkan scene itu, bawa-bawa kamera, bawa-bawa lighting apa segala macam. Iya. Itu gue merasa wah gila, penulis itu berarti emang Nyawanya ya. Nyawanya gitu. Iya. Oh itu salah satunya. duitnya gede nggak? Gue nggak tahu. Lu kan Ya kalau gue sih iya ya, gue nggak tahu penulis yang lain ya. nggak menjadi penulis itu gede bayarannya. Dibayarnya bukan per laku Buat film. buat gue iya. Oh, itu bukan per laku filmnya berapa kan? Dibeli, putus. Apa lu udah mulai kayak aktor yang gede-gede? 1% ya dari jumlah filmnya? Oh gue sih ya. Ah lu iya? Lu di situ emangnya? Ya gue kayak gitu. Kalau mau iya, kalau nggak usah. Oh lu di situ. Makanya gue nggak ada film kan. Karena kata produser anjing lo. So tau lo. Tapi emang biasanya gitu. Misalnya ada perjanjian kalau gue ya gitu. Misalnya nanti setelah sekian kursi kesekian, lo bisa mendapatkan berapa persen? share gitu. Oh share. Oh lu di situ ya toh?
Gila untuk penulis baru lo. Tapi sekarang gue makanya gue lebih banyak untuk bisnisnya dalam arti kalau gue mau membuat series gue nggak cuma pengen jadi penulis doang. Jadi gue pengen kayak misalnya yang gue dealing dengan brand ini bikin series, ya gue eksekutif produsernya juga. Jadi gue emang PH-nya gitu. Lo direct, lo nulis, lo yang nyediain alat lo juga? Enggak dong, kan ada ini juga, ada kru juga. Gue pikir lo punya enggak lah. nyawa-nyawain juga gitu. Makanya gue kayak gini-gini soalnya gue gak ada waktu nih, aduh. Tapi lu gokil. Siapa sih sotoy anjing banyak Enggak ngomong. lah lo, tapi emang oke kok. Oke lah. Rising star lah. Ini Iya tahu. Anjing. Film-film lu menurut gua ketonton. Oke. Tapi dari mana tau belajar nulis? Kan lu dari radio, nge-host ini dari mana tiba-tiba jadi sok pinter gitu? anjing. Tapi itu halu-halu dulu ya? Narkoba ya? Gue dari dulu Narkoba ya? dulu ada emang ada. Ada histori narkoba ada. Pas lu nulis, sober kan? Sober lah, nggak mungkin lo nulis narkoba tuh nggak mungkin orang ngeblur gimana kok. Apa nih bro, nggak kelihatan bro. Tapi emang dulu kan gue nulis Nilo Sandiwara Radio di Prambors. Itu lu ya? Iya, Oke. itu bertahun-tahun. Terus habis itu nulis serial TV juga. Cepat bungkusnya tapi dapat penghargaan Festival Film Bandung waktu itu. Oke. Terus nulis FTV, terus sempat nulis film. Cuma gue nggak terlalu suka dengan hasilnya. Abis itu gue break tuh. Karena gue kecewa dengan, aduh kok gitu ya gitu. Kayak industrinya belum, maksudnya gue mencurahkan seluruh hati gue ke tulisan itu. Ya. Cuma begitu keluar hasilnya, aduh kok kurang ya gitu. Buat gue pribadi ya. Nah terus habis itu, gue gak usah nulis lagi. Sampai akhirnya Desta nelfon gue, bikin Pretty Boys yuk. Begitu gue ngeliat, wah Tompi, wah Desta, wah Vincent, Danila, gue ikut. Ada Onat, kontol. Loh, itu tuh masterpiece lu gak menurut lu? Setelah lu lihat Itu masterpiece kita semua tau, bukan gue doang. Pretty Boys kan? Hello Boys lu belum nonton ya? Belum. Gue begitu, aduh Onat lagi liatnya. Karena itu semua tuh ngangkat lu men. NZ, Hesti, Om Indro. itu tuh semua ngangkat lu. Lu nonton? Tapi nggak keangkat-angkat juga. Lu nonton dulu. Lu belum nonton ya? Belum sempat gua. Nonton lah. Oke, Hello Ghost nonton guys di cinema. Saingannya sama Guardians of the Galaxy ya? Ih sayangnya. Aduh. Gak apa-apa, bisa kok. Enggak sih. Udah realitanya aja. Realitanya aja, jangan susah bro. Susah ngelawan Marvel. Cuma so far oke dong. So far oke ya? Udah hampir 300.000 lah seminggu. Ya gue pengen 600 dapet lah. Toh berarti apa toh project latest yang pengen lu bikin deh? Latest ini gue mau Ini kan tahun berapa 2023 ya? 2023. Udah bulan Mei apa ya yang Iya. dihadirkan Darto selain menggantikan Vincent di Tonight Show ya? Oh iya. Dan itu pun juga gue sekarang punya sebutan baru. Apa? Temennya Desta gitu. Anjing. Udah gue gantiin Tonight Show tapi premier doang, bukan yang di Reguler. TV-nya. Premier kan di YouTube kan. Ya. Jadi itu ketemu sama abang-abang. Weh, bang foto bang. Foto-foto sama temennya Desta. Nama gue siapa? Nama lu cari tahu dulu nama gue siapa, temannya Desta lagi. Tapi kan lu gede di The Comment, mereka lupa. Kan The Comment tuh udah berapa tahun yang lalu, men? 7, 8. Iya. Jadi The Comment. kalau foto gitu, temannya Mas Desta nih gitu. Iya, kemarin ada yang gitu. Lu ikut gak? Temannya Desta. Ulu hatinya gue. Apa tuh film, series? Ya, ini sekarang yang lagi tayang, yang udah gue syuting dari tahun lalu. Sekarang ini lagi tayang di YouTube-nya Erela, Terlanjur Sayang itu yang itu gue eksekutif produser. Sombong. Produser lah ke eksekutif produser punya duitnya. Nah, sutradara dan penulis juga itu lagi tayang sekarang ini. Terus Itu dibayarnya terpisah tuh ya? Oh iya dong. Dia penulis dibayar segini, ini segini. Iya. Oh, banyak tuh itu tuh ya. Nah iya, makanya enaknya di situ dong. Yang jelas sih nggak mungkin 30 juta per episode kayak lu sih. Itu menurut lo ya? Oh gitu. Gitu terus Apa jadi. tadi lu nulis suami-suami masa kini juga lu ya? Oh ya sama-sama segini. Itu nulis doang? Itu nulis doang. Oke. So far so good? Oke, justru karena ada ini season 2, justru season 1 yang kemarin belar meledak. Mau bikin season 2 si video.com itu. Oke. Nah, kalau ini oke juga, ntar kita lanjut season 3, mungkin mau bikin filmnya juga. Oke. Gitu. Terus juga gue mau insya Allah mau ada rencana mau ngedirect film sendiri tahun ini.
Iya tenang, gue ajak 15 juta ya. Kamu doang ya. Syuting sehari doang. Elah. Enggak. Ini soalnya bobotnya udah jadi lead. Masa sehari doang yang muncul. Udah gak bisa tuh. Lumayan lah buat beli vibe aja mah. Oh, udah Captain Morgan sekarang. Oh, Captain Morgan. Udah BA. Udah BA keren. Udah BA. Gue juga sempat ditawarin tuh BA Captain Morgan. Kenapa gak lo ambil sih? Gue haji goblok. Kenapa gak lo ambil? Ada tuh tawaran manajer. Halo, saya ini mau menawarkan Pak Imam Darto menjadi brand ambassador Captain Morgan. Yang bener aja. Orang aja manggil gue Haji. Gue aja dipanggil Haji Endorse, macam jadi mengendorse Captain Morgan. Tapi gue liat ya, pas lu syuting lu sholat 5 waktu ya, Teh? Alhamdulillah. Itu pencitraan ya? Astagfirullahaladzim. Harus. Itu mah harus. Sholat itu kewajiban. Iya. Tapi lu enggak, gue pernah ngeliat lu sendiri sih pas kita lihat syuting Pretty Boys ya. Bentar ya gue ini dulu, gue kira ngapain sholat lu ya. Sholat. Gila, masih inget lu ya. Iya enggak, tapi ya pas lagi Pretty Boys lu beneran lu loh. Lah iya dong. Nah, gue kesana lagi, gue itu pikir bukan suatu hal yang amaze takjub. Emang itu. Enggak, karena bentuknya lu, gue pikir itu fucknya orang. Itu orang tuh sholat. Astagfirullahaladzim. Sholat adalah bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh sholat. Itu yang harus orang tuh, Allah butuh kita. Enggak, Allah gak butuh kita. Kita yang butuh sholat. Itu. Ini karena lu yang ngomong, jadi kita kayak apa perlu gue telepon Habib Jafar? Gak usah. Terima kasih. Lu tinggal dikit lagi deh, bener. Gak usah, ayolah. Ayolah dikit lagi. Apa nih? Diampuni bener. Ini kayak gini-gini diampuni. Diampuni nanti. Toh, gue pengen main opini sama lu. Gue sebutin satu kata, abis itu lu tinggal bebas opini. Gue sebut satu kata, lu bebas beropini. Lu kan penulis ya, liar imajinasi lu. Berarti lu bebas berekspresi dengan kalimat ini. Opini lu aja. Money, uang. Penting banget tuh buat lu ya. Ini gue bebas beropini. Bebas. Apa opini tentang uang? Uang itu sebuah ilusi. Kok ilusi? Ilusi. Kenapa? Lo menganggap bahwa uang itu berharga. Iya nggak? Oke, cukup oke. Ya kan? Ya, orang menganggap bahwa uang ini ada value-nya. Iya. Sebenarnya uang tuh nggak ada harganya. Value uang itu apa sih? Kertas dirobek juga nggak ada harganya value uang. Atau buat gue ya. Jadi yang sebenarnya orang ini ilusi bahwa ketika gue bekerja, gue mendapatkan uang. Sehingga gue spend uang itu untuk mendapatkan yang gue mau. Seperti kaos lo. Betul. Louis Vuitton. Nah itu salahnya persepsi orang di situ. Akhirnya gue bisa mengerti bahwa sebenarnya yang lo beli itu sebenarnya bukan uang tapi waktu. Lo menukar waktu. Yang lo jadikan alat tukar itu waktu. Kok bisa jadi waktu? Kayak gini. Lo ada di sini sekarang nih. Tujuannya kan lo bekerja nih untuk mendapatkan AdSense, uang kan. Ya kan, tapi lo ada di sini. Lo terperangkap dengan ruang waktu ini. Lo bisa sama baby nggak sekarang? Lo bisa berjalan-jalan ke Amsterdam gitu misalnya. Ngapain di Amsterdam? Giting lah. Di Amsterdam. Di sini nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Lo terperangkap, jadi lo menukar uang tuh bisa diproduksi sampai limitless. Tapi waktu detik demi detik yang udah kelewatan nih 5 detik yang lalu nggak bisa lo ambil lagi kan? Oke. So yang lo lakukan adalah lo menukar waktu lo dengan waktu yang akan lo spend lagi di masa depan. Karena apa? Karena let's say lo menukar waktu lo sekarang ini dengan nilai mata uang misalnya AdSense-nya let's say 10 juta. Misalnya sejam adalah 10 juta. Ketika lo berhasil mengumpulkan 10 jam sama dengan 100 juta, lo kemudian 100 juta itu lo cash in lagi berupa sebuah waktu di masa depan nih. Let's say gue pakai 100 juta buat liburan ke Amsterdam sama baby 2 minggu. Lah waktu lo yang ini lo tukar dengan waktu lo yang Amsterdam. Oh, itu yang bilang ilusi. Itu ilusi. Jadi sebenarnya waktu, alat tukar kita tuh waktu. Ketika kita bekerja, lo terperangkap 8 jam itu karena lo lagi spending waktu lo untuk lo spending again waktu di masa depan untuk sesuatu yang lebih. Ya. Keren juga itu ya. Nah, iya. Dari waktu gue yang spending anjing sejam gue begini.
Tapi lo dapat sekian rupiah, nah rupiah itu lo spend untuk sejam kemudian, sejam di masa lalu, masa depan, lo bisa party di Ibiza gitu. Lu banget tuh ya. Enggak sih, gue nggak pernah Lu party. enggak ya? Enggak lah. Lu mana ya ada alat DJ yang baru? Astagfirullahaladzim. Itu mah buat anak gue kan mau belajar nge-DJ, gue kasih. Kasih. Oke. Nih, nomor 2. Family. Family itu adalah harta Oke. yang paling berharga. Oke. Kayak film Adalah ya? keluarga. Betul. Gitu. Cemara? Family juga ada ini. Sepeda family itu ada. Oh, anjing jadul banget. Iya kan? Family 100. Oke. Gitu. Cukup ya? Watson, family. Family. Benar. Benerin dong. Emily goblok. Oh, gue Gue gak benerin anjing. sorry. Emily Watson gitu. Family, Emily Watson. Oh, Emily Watson. Emang nih kebanyakan ngebo nih anak. Agak lambat. Inilah akibat narkoba ya anak-anak. Kurang responsif. Jangan diikuti. Family itu. Iya. Buat lo. Keluarga adalah harta. Yang berharga. Harta yang paling berharga. Pada at the end of the day, ya emang mereka doang yang peduli sama lo dan Enggak. ya itu dia tadi waktu lo yang sekarang ini yang lo spend ini itu lebih baik ditukar untuk nantinya in the future buat bersama mereka untuk kualitas waktu yang lebih tinggi lagi. Gitu. Keren. Oke. Dinasti politik. Kan satu katanya, dinasti politik 2 kata. Inilah akibat narkoba juga. Bukan. Tidak konsisten dalam. Lo. Oh, kan gue bilang Tadi opini. lo bilang 2, satu kata doang. Gue akan nyebutin satu kata. Money, family. Ini dinasti politik. Ya udah, politik. 2024 lah gitu. Kan pas gue udah mau ke Ini dinasti politik lo mau ngomongin Jokowi dan anak-anaknya kan? Enggak. Gue tahu ini, gue tahu. Enggak. SBY juga ada anak-anaknya. Oh iya. Politik. Penting nggak menurut lo? Opini lo tentang politik? Politik pada dasarnya adalah kepentingan. Jadi tidak ada bersih, tidak ada kotor. Tidak ada musuh, tidak ada lawan, tidak ada teman. Musuh bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman. Semua itu berdasarkan kepentingan. Wah, gitu. Kepentingan rakyat kan? Belum tentu juga. Politik bro, you're playing chess gitu kan. Wah anjing gue gak suka sama Onat nih. Tapi dia megang sesuatu yang gue bisa masuk di situ tuh. Terus, bro apa kabar bro? Best friend gitu. Bisa gitu. Politik. Kayak main catur ya? Kayak main catur. Kalau nanya politik jangan sama gue. Nanya sama Omes. Oh. Omes kan calon bupati Sukabumi. Lu calon? Belum dapat saya. Saya mau mengeluarkan sesuatu yang lucu tapi gak dapat. Ini karena ini akibat narkoba juga ya. Masih di Bekasi itu kan? Ada. Kayak suka anjing lupa-lupaan mulu gue. Kenapa ya? Bener gak? Lu suka lupa. Kayak lu mau ngomong skip gitu kan. Iya itu zaman dulu sih emang bahaya ya. Bahaya. Jangan ditiru ya. Jangan. Udah. Itu kan zaman dulu. Zaman dulu. Ya Biasa. efeknya sih ada. Ada zaman dulu. Ada yang hilang di sini. Iya ada pedot sini. Tek gitu. Prediksi itu adalah keluarga baru. Oke. Iya, ini karena emang ber-13 nih semua beda-beda karakternya. Terus ada yang si pelawak, ada yang ngeselin, ada yang diem aja. Ya udah emang harus diaturnya tuh kayak begitu, semua saling melengkapi. Gitu. Kalau misalnya semua isinya komedian semua bukan prediksi, yaitu geng lawak gitu misalnya. Ya. Bisa ada begitu ya nggak tahu, kita terbentuk begitu, alhamdulillah aja udah. Nice. Anak terakhir. Anak terakhir gue. Bukan anak. Oh. Lu punya anak 3 apa 4 sih? 3 bro. 3. Dan Z semua ya? Z. Kenapa sih? Kenapa harus Z depannya? Karena yang anak pertama kan Zafran Juno Hendarto. Zafran tuh pemenang, Juno tuh jannah, surga, jadi pemenang di surga. Oke. Wah. Nah, begitu yang kedua, gue mau sosokan Z juga, apa ya, Zafa Alano. Yang ketiga ya udahlah Z lagi, Zahara Aleta Hendarto. Oh. Gitu. Nah, abis itu mereka sekarang semua sebel karena jadi urutan terakhir di kelas. Oh iya, absen terakhir bola anjir. Tapi anak. Opini lo soal anak lo. Soal anak. Anak itu dia adalah, ini yang jawaban benar apa enggak nih? Bener dong. Oke. Biar kesannya serius gitu loh. Dia insya Allah adalah penyelamat kita di surga.
Penyelamat. Mm-mm. Oke. Jika kita selamat di akhirat lah ya, kalau kita bisa membesarkan anak-anak yang soleh, solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya, itu kita juga nanti ketika kita sudah tidak bisa berdoa lagi di akhirat, mereka akan mendoakan kita. Gitu, itu anak. Oke. Tapi lu katanya galak ya di rumah ya? Suka lu sabet gitu anak lu? Enggak ya? Gue tendang aja palanya. Kan berarti anak lu laki 2 cewek 1 ya? Laki 2 cewek 1. Oke. Ini yang laki berarti udah mulai mau pacaran? Belum. Umur berapa sih yang paling gede? Umur 11, 12 ya? 14. Udah dong toh. Udah sih. Udah lah. Udah. Dia udah sempat ngomong juga sama gue. Udah. Ada yang naksir gitu kan. Terus siapa? Si ini. Terus aku nggak mau, aku tolak. Ih, bego. Cakep tahu. Kenapa lo tolak? Ya Allah. Cakep itu. Cakep. Cakep, Bre. Tapi lu udah mulai ada obrolan itu dong ya? Ada, mana gue santai kalau main. Terus lagi deket sama siapa? Enggak, ntar bapak dikata-katain mulu. Karena gue bercandaan dia sama gitu. Kalau misalnya apa namanya? Waktu di SD apa? Dia sampai inget selalu gue godain kan, cie ada sini, cie. Dia sampai malu gitu. Ternyata membekas sampai sekarang. Kayak gue bikin anak gue trauma deh. Dia sampai sebel. Jadi bapak tuh kesel godain aku dari kelas ini sampai kelas ini, godain dia terus. Ya sorry deh, kan biar kita ngebro, kita ngebro. Gitu. Deket gue sama anak gue. Ternyata trauma lagi ya? Iya kayaknya. Gue bisa cerita ke bapak gue lagi dia. Iya, dia nggak mau cerita ke gue lagi. Tapi yang terakhir tuh dia cerita. Yang terakhir. Kalau anak lu perempuan ntar gimana kalau ada yang hafalin? Itu kan gue udah nyiapin santet ya. Santet sama parang sama baseball bat itu yang mau ngapain anak gue perempuan, ayo maju. Masalahnya kan kita udah pernah bandel nih Nyet ya. Kita gue Ya, gue sih biasa tuh. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Iya. Sama baby apa kabar? Itu historinya gimana sih? Apa? Histori lo sama baby gimana ya? Ceritain dong. Ceritain panjang. Sama baby itu gimana sih? Oh, baik-baik aja kita. Lo nikah muda ya? Nikah muda gue. Enggak, 28 gue nikah. 28. Baby berapa? 23, 24. Oh, itu emang niat? Sayang banget gue. Oh, saya. Emang gue pengen nikah banget ya. Pengen nikah banget. Ya. Nggak ada kejadian apa gitu? Nggak ada. Ada sih. Ya itu men. Tapi itu yang gue pikirin. Seandainya gue anakku 1. Cewek Cowok. Jupri. Beneran namanya Jupri? Bukan dong. Juan. Gue kebayang kalau punya anak cewek gitu. Nama depannya Kema nggak? Apa? Kemajuan. Aduh. Kenapa kemaji? Gimana toh? Apa Makanya tuh? ada anak perempuan. Kan kalau laki sama laki biasa bisa bro ya. Apanya nih? Laki sama laki? Oh lo ke perempuan? Iya dong. Kan anak lo yang tanya perempuan. Oh iya. Lo kalau sama laki ini bahaya lagi tuh toh. Nah sekarang kita punya anak. Kalau zaman dulu. Kita kan punya anak laki. Kalau zamannya gua ya. Iya. Karena gue waktu itu sempat dibilangin sama kakak-kakak gue. Nih kita ngeliat. Nih si Imam nih. Bandelnya bukan drugs, bukan apa nih. Bandelnya perempuan nih dia nih. Gitu. Bener. Kalau zaman dulu kan. Kita anak laki. Takutnya ngambilin anak orang kan. Iya. Sekarang banyak yang kita takutin bro. Kalau anak laki. Contohnya? Hah? Contohnya? Ya lu tau lah. Gitu. Ini suka sama laki-laki juga gitu ya? Iya gitu. Takut? Ya iya dong sebagai orang tua gimana sih? Iya. Nah kalau perempuan yang paling kecil lu takutnya apa? Dapet orang kayak gue gitu ya? Iya benar. Datang-datang tatoan gini kan. Tatoan cincinnya ping-ping ditaruh di kelingking. Wah titisan onat nih. Pakai dokmart, nggak pakai kaos kaki ya kan. Terus pakai jas gombrong gitu kan. Hai om, apa kabar om? Anjir. Berapa sih tuh? Anak gua Namanya Jam? umur 8. Oh udah gede-gede banget itu ya. Iya umur Lu 8. langgeng ya? Nah ini terakhir nih, gue kan pasangan baru toh. Apa rahasia Darto untuk menjaga keluarganya? Agama. Ih ketawa parah. Gue serius padahal dia ketawa. Najis banget framingan. Gila lu. Ya kalau dipotong Astagfirullahaladzim. Onat menertawakan agama. Onat memperter Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Habib Jafar ini temannya nih.
Enggak lebih ya dong. Anak lu kan udah gede banget. Lu berarti nikah berapa tahun? 15 ada ya? Mau 15 tahun tahun ini. Loh, anak lu yang paling gede 14. Iya. Jadi Apa lu gua nikah 15 tahun ya? Loh, tak dulu. Anak lu 14 tahun. Lu 15 Anak tahun. gua 14 tahun. Oh, udah 15 tahun. Ya udah lewat ya anjing, baru gua tuh wah 15 tahun tuh gua mau bikin sesuatu, anjing udah lewat berarti ya. Udah lah. Lupa lagi gua. Apa tapi tuh? Gue aja 45 tahun udah. Apa ada masalah apa? Cerita. Ada, pasti ada. Nggak dong, usah di cerita. sini. Apa? Kenapa? Nggak usah di Sama sini. Baby kenapa? Nggak Cerita usah. lah. Lo nggak usah di Lu sini. kan kayaknya seru banget sama Baby, pasangan couple, party terus. Iya. Capek kan party terus kan? Capek kan? Iya. Iya udah Lu- lah. Udah apa? Udah lah tinggalkanlah alkohol, party tinggalkanlah. Capek. Makanya bro. lu apa kalau lu? Hmm? Lu apa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga lu? Ya walaupun ya gini terlepas dari agamanya ya, karena memang waktu di nasihati sama opanya dia, gue inget pas lagi penasihat perkawinan, opa dia udah tua tuh. Iya udah opa masih muda. Iya benar. Oh ini rahasianya sama Oma En ini rahasianya agama, kita tuh selalu sholat jemaah bareng. Nah itu gue praktekin sholat jemaah di rumah, kalau bisa bareng-bareng gitu. Terus Oke. ya walaupun maksudnya masalah kesempurnaannya ya walau ya, maksudnya namanya sholat kan pasti masih mikir kemana-mana atau segala macam, sholat juga buru-buru apa, tapi at least dikerjain lah gitu. Itu sih, Itu kuncinya tuh. ya so far sih buat gue sih itu ya, sama anak-anak juga gitu. Iya, Pak Haji sih ya. Iya, dan gue jadi imam kan. Imam Darsa emang Ya kan? benar. Nah kalau misalnya gue lagi bosan, sayang kamu jadi imam gitu. Lah, lu nggak ngerti ya, ini jokes Islam ya. Perempuan nggak bisa jadi imam gitu maksudnya. Dia Oh nggak ngerti. iya, ya kan gua nggak apa. Oh iya. Kalau Islam imamnya harus Harus laki. laki gitu. Oh, kalau nggak laki nggak bisa dong. Ya perempuan sama perempuan bisa sih. Bisa. Mm-mm. Bisa nggak? Gue takut salah ngomong. Toh, thank you ya. Udah gitu doang. Udah. Sukses buat film yang mau lu bikin. Gue dibayar nggak sih nih? Lu mau ya? Hah? Bisa lah. Lo habis main Hello Go sama ini. Ih, dia coba. Datang tuh. Kagak ada gitu apa kayak. Ih, Vincent Desta aja. Toh, gini. Dikasih duit gue. Ini nggak ada. Ada toh. Nggak, lu bisa nggak usah ngomongin di kamera nggak? Bercanda deh. Kayaknya gue mau udah berubah gitu. Fuck duit man. Lu jangan menghargai persahabatan gue dengan berapa. Paling bayar gue cuma gope kan. Gak mau gue, gak usah ambil aja. Kalau lu bayar gue gope, lu berarti menilai persahabatan kita cuma 500.000. Lo yang mulai, lu nggak bikin. Oke. Tapi thank you tuh waktu itu ya. Thank you banget. Thank you. Sukses filmnya toh. Thank you. Imam Darto. Oh Nadio Leonardo. Gitu doang.